Selamat kembali beraktivitas wahai pelanggan Bude Yanti yang tidak lama lagi akan diculik oleh janda Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah memulihkan diri masing-masing setelah pertempuran dahsyat melawan Gong Jing. Lalu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah gerbang dan segera berkata kepada Rancang. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika mereka mengambil warisan dari kota Tianzi mereka benar-benar harus memikul misi. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar mempertimbangkan apakah itulah yang untuk diambil. Mendengar hal tersebut pada saat ini Rancang merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan segera mulai berbicara. Rancang berkata bahwa monyong-monyong kota Tianzi memiliki hubungan dengan kuil dewa kuno mereka. Aula utama dari kuil dewa kuno telah dibangun oleh kota Tianzi. Selain itu musuh dari kota Tianzi juga akan segera menjadi musuh mereka bersama. Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan musuh bersama. Rancang pada saat ini hanya mengangguk ke arah Xiaoyan. Setelah itu Rancang berkata tetapi musuh terbesar di hadapan mereka saat ini adalah aliansi Dosian. Kekuatan mereka masih terus berkembang dan selama beberapa ribu tahun terakhir aliansi Dosian telah menjadi berbeda daripada sebelumnya. Terlebih lagi pada saat ini Rancang khawatir warisan yang ditinggalkan oleh kota Tianzi telah menghilang. Rancang khawatir tidak banyak warisan yang tersisa dan mereka pada saat ini harus segera masuk untuk melihat-lihat. Rancang pada saat ini tidak menyebutkan siapakah musuh bersama yang akan dialami oleh mereka. Sepertinya Rancang sedikit malu mengenai hal tersebut. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini dengan bijaksana tidak terus bertanya lebih lanjut. Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk dan segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera memasuki gerbang. Pada akhirnya Xiaoyan memimpin semua orang untuk jalan sementara Geng Ping pada saat ini memperhatikan Xiaoyan. Geng Ping di belakang memiliki senyum di wajahnya seolah sedang menunggu Xiaoyan untuk menyapanya. Namun setelah mengetahui bahwa tim Fearless pada saat ini telah memasuki gerbang Geng Ping benar-benar masih menatap ke arah Xiaoyan yang tidak menoleh. Senyum di wajah Geng Ping pada akhirnya menjadi semakin kaku sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang. Ekspresi dari Geng Ping pada saat ini benar-benar terlihat muram. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang perlahan-lahan memasuki gerbang, di belakang Geng Ping pada saat ini seseorang segera maju, sosoknya segera menangkupkan tangan dan segera berbisik kepada Geng Ping, dirinya berkata pasti ada salah satu kunci di kota Tianzi, saat kelompok dari tim Fearless ini mendapatkannya maka mereka akan segera melakukan rencana mereka. Mendengar hal tersebut Geng Ping pada saat ini segera berkata bahwa kunci ini tidak 100% pasti akan muncul di kota Tianzi, tetapi jika kunci tersebut memang muncul maka itu adalah hal yang baik. Semua orang pada saat ini jangan khawatir dan mereka masih harus menunggu sampai semua orang masuk dan mengambil kunci tersebut. Setelah selesai berbicara Geng Ping pada saat ini segera duduk bersila dan memejamkan matanya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah memasuki gerbang, pemandangan yang agak tidak terduga pada saat ini segera memenuhi mata semua orang. Yang menarik perhatian semua orang adalah ada paviliun spiral dengan tangga kayu yang berputar. Semua orang juga bisa melihat ada tulisan paviliun harta karun Tianzi di atasnya. Tetapi semua orang pada saat ini tidak tahu berapa lantaikah yang ada di paviliun ini. Melihat paviliun yang pada saat ini menjulang Rancang pada akhirnya kembali mulai berbicara. Rancang berkata bahwa dirinya khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk naik ke paviliun harta karun Tianzi ini. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini segera muncul raungan dari binatang buas. Dua binatang buas pada saat ini segera muncul di hadapan dari kelompok Xiaoyan dan semua orang sedikit terkejut. Binatang buas ini benar-benar muncul tanpa peringatan di hadapan semua orang. Kedua binatang itu juga segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan tetapi pada saat ini dengan bantuan dari Xiao Zhan dan Gunung Dewa Hitam kedua monster itu benar-benar dapat dengan mudah dihadapi. Pada akhirnya semua orang menghela nafas lega sementara Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera naik ke lantai 2. Xiaoyan khawatir bahwa harta karun yang berada di lantai 2 dan seterusnya telah diambil oleh orang lain.
semua orang pada akhirnya mengangguk dan semuanya segera bergegas untuk menuju ke lantai 2 dari paviliun. Begitu kelompok Xiaoyan sampai di lantai 2 pada saat ini ada 3 monster ganas, kekuatan mereka hanya sekuat Dou Xian bintang 1 dan mereka dapat dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Zhan. Begitu selesai membantai banyak monster pada saat ini semua orang masih belum melihat adanya warisan. Mereka berpikir sepertinya mereka harus melewati beberapa lantai sebagai pembuktian bahwa mereka layak untuk mendapatkan warisan. Pada akhirnya semua orang terus naik dan masing-masing lantai pada saat ini memiliki monster yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Zhan. Dalam sekejap mata kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mencapai lantai ke-18. Yang muncul pada saat ini bukanlah monster tetapi sosok manusia. Sosoknya memegang pedang panjang di tangannya dan pada saat ini berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini segera melesat dengan kekuatan seorang Dou Xian bintang 4. Meskipun kekuatannya kuat tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak orang. Sosok tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah dihabisi oleh tim Fearless. Pada akhirnya setelah berhasil menghabisi sosok tersebut kelompok Xiaoyan pada saat ini masih terus naik. Semakin tinggi kelompok Xiaoyan melangkah, kekuatan dari monster dan sosok yang muncul pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera sampai di lantai 24 dan pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat adanya pintu kayu yang masih belum terbuka. Xiao Zhan pada saat ini segera berinisiatif untuk membuka pintu kayu dan seketika Xiao Zhan terkejut. Xiao Zhan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada sesuatu di sini. Xiaoyan pada akhirnya menghampiri Xiao Zhan dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini ditunjukkan Xiao Zhan. Xiaoyan pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Gong Jing. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin tubuh dari Gong Jing ini muncul di sini. Terlebih lagi posisi Gong Jing pada saat ini benar-benar tergantung. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan ini sosok Gong Jing pada saat ini mengeluarkan suara aneh di tenggorokannya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dalam tembolok Gong Jing membuat dirinya tidak bisa mengeluarkan suara. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan segera menghantam tembolok dari Gong Jing. Gong Jing yang digantung pada saat ini tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Sosoknya seketika menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya segera tersenyum dengan ekspresi yang aneh. Tidak lama setelah itu sosok Gong Jing pada akhirnya segera tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata jika semua orang masuk maka semuanya akan mati. Setelah selesai berbicara sosok dari Gong Jing ini pada akhirnya segera terjatuh dan tubuhnya seketika membusuk. Menyadari hal tersebut Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah kutukan. Mendengar hal tersebut Rancang yang tampak tenang pada saat ini segera mulai berkata kepada Xiaoyan. Rancang bertanya apakah semua orang pada saat ini mengetahui terbuat dari apakah bola cahaya sebelumnya. Semua orang mengerutkan kening sementara Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Rancang. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu terbuat dari apakah bola cahaya tersebut. Mendengar hal itu Rancang pada saat ini segera menjelaskan bahwa bola cahaya ini adalah hasil dari jiwa-jiwa yang mati, arwah yang tidak terhitung jumlahnya di kota Tianzi yang tidak dapat bereinkarnasi dilemparkan oleh kebencian. Di paviliun Tianzi ini konon katanya di bawah tanah banyak tulang belulang dari orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu karena Gong Jing telah mengambil warisan dan dikalahkan maka jiwanya akan terperangkap di paviliun harta karun Tianzi selamanya. Jiwa dari Gong Jing ini benar-benar akan dimurnikan menjadi harta karun yang berada di paviliun Tianzi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa merinding karena hal tersebut benar-benar sangat kejam. Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini memiliki perasaan simpati kepada Gong Jing yang baru saja meninggal. Tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan perasaan tersebut dan kembali mulai berbicara kepada semua orang. Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan dan harta karun tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya ingin tahu apakah kunci warisan tengah ada di sini.
Sebaiknya pada saat ini mereka segera kembali melanjutkan perjalanan untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan semua orang segera masuk ke lantai selanjutnya. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera mencapai lantai ke-30. Pintu kayu di lantai ini pada saat ini tidak terbuka dan tertutup rapat. Namun meskipun begitu dua pria muncul di lantai ini dan kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Aura yang terpancar dari sosok masing-masing pada saat ini memiliki kekuatan di tingkat bintang 5 dosian. Keduanya pada saat ini benar-benar melonjakkan aura mereka dan bersiap untuk melesat menyerang ke arah tim Fearless. Namun bersamaan dengan kedua sosok ini yang hendak menyerang sosok Xiao Zhan segera mengayunkan Gunung Dewa Hitam dan melesatkannya. Gunung Dewa Hitam pada saat ini benar-benar menghantam kedua sosok tersebut tanpa bisa mengeles. Pada akhirnya kedua sosok ini benar-benar dihancurkan oleh kekuatan dari Gunung Dewa Hitam. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera mengambil Gunung Dewa Hitam dan kembali dimasukkan ke dalam telapak tangannya. Setelah itu sosok Xiao Zhan pun segera menghampiri pintu dan segera menghancurkan pintu di hadapannya. Xiao Zhan segera memeriksa sekitar dan berkata kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini tidak ada bahaya di dalam ruangan ini. Pada akhirnya semua orang segera masuk dipimpin oleh Xiao Zhan dan Xiao Yan. Begitu sampai semua orang pada saat ini dikejutkan ketika melihat kubus kotak besar berisi cairan dengan sosok di dalamnya. Sosok ini meringkuk di dalam kotak dan semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah Sui Juer. Xiao Yan pun memandang ke arah Sui Juer yang meringkupi dalam kubus air dengan sedikit kebingungan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya mengapa Sui Juer pada saat ini berada di sini. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Zhan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar Tuan Muda Xiao Yan mengabaikan Sui Juer. Ada warisan yang lebih baik di atas sana dan mereka pada saat ini harus segera pergi dan melihat-lihat. Xiao Yan pada saat ini juga dengan ekspresi acuh tak acuh segera menganggukkan kepalanya dan berbalik. Begitu Xiao Yan hendak pergi pada saat ini sebuah suara dari kekuatan spiritual terdengar di benak Xiao Yan dan Xia Zhenghui. Xiao Yan segera menyadari bahwa suara tersebut dikirimkan oleh Sui Juer yang meminta untuk diselamatkan. Langkah kaki Xiao Yan juga pada saat ini segera berhenti sejenak. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata sepertinya Sui Juer ini terjebak di dalam ilusi. Xia Zhenghui berpikir bahwa mereka pada saat ini harus segera menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika menatap ke arah Xia Zhenghui. Semua orang benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sui Juer karena tindakannya. Xiao Yan juga pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Xiao Zhan. Xiao Yan menyadari bahwa mereka bisa sampai di lantai atas ini karena Xiao Zhan. Xiao Zhan memiliki warisan dari Dewa Gunung Hitam begitu juga dengan Sui Juer. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Zhan bagaimanakah menurut Xiao Zhan. Xiao Zhan pun sedikit merenung sebelum akhirnya segera mengangkat tangannya dan Gunung Dewa Hitam tergantung di telapak tangannya. Xiao Zhan melihat ke arah Gunung Dewa Hitam sebelum akhirnya menoleh ke arah Sui Juer yang terperangkap. Pada saat ini masih ada sentuhan kelembutan di matanya dan Xiao Zhan pada akhirnya segera menghela nafas. Xiao Zhan lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Gunung Dewa Hitam telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Secara keseluruhan Sui Juer juga merupakan putri dari Dewa Gunung Hitam. Bahkan jika Sui Juer memiliki rasa sedikit egois tetapi pada saat ini sepertinya mereka harus menyelamatkan Sui Juer. Mendengar Xiao Zhan yang berkata seperti itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengangguk ke arah Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xia Zhenghui segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Sui Juer lepas dari dunia ilusi. Setelah beberapa saat pada akhirnya kubus benar-benar hancur dan sosok Sui Juer segera terjatuh. Rambut hitam panjangnya pada saat ini benar-benar basah oleh air. Semua orang pada saat ini benar-benar melotot menatap ke arah Sui Juer yang benar-benar tidak menggunakan busana sama sekali. Xiao Zhan dan Nan Erming pada saat ini terpesona dengan apa yang mereka lihat.
Menyadari hal tersebut, Qian Ning dan Huo Hong'er pada akhirnya segera mencubit pinggang dari masing-masing pasangannya. Keduanya pada akhirnya segera berbalik dan benar-benar merasa sangat malu. Sementara itu pada saat ini Sui Juer benar-benar tidak menyadari bahwa dirinya tidak memakai apapun. Sosoknya pada saat ini dengan ringan berjalan ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah beberapa langkah barulah dirinya menyadari bahwa dirinya benar-benar telah memamerkan semuanya. Pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan segera membungkus tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zhenghui benar-benar sangat bersemangat setelah melihat pemandangan alam. Xia Zhenghui benar-benar tidak bisa menahan perasaannya sebelum akhirnya sedikit maju. Xia Zhenghui segera berkata kepada Sui Juer bahwa dirinya adalah orang yang telah menyelamatkan Sui Juer. Sui Juer pada akhirnya sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Xia Zhenghui serta mengucapkan terima kasih. Xia Zhenghui pada saat ini seketika bergetar melihat lekuk tubuh yang ditampilkan oleh Sui Juer yang mendekatinya. Xia Zhenghui benar-benar sangat bersemangat dan setelah beberapa saat Xia Zhenghui berkata dengan genit bahwa dirinya pada saat ini memiliki permintaan kecil lainnya. Bolehkah Xia Zhenghui pada saat ini melihat celana dalam dari Nona Sui Juer? Begitu Xia Zhenghui mengucapkan perkataan ini, King Mu'er dan yang lainnya yang pada saat ini berada di belakangnya benar-benar sangat marah. Mereka juga berpikir tentu saja Sui Juer akan marah dengan perkataan dari Xia Zhenghui. Tetapi pada saat ini ternyata Sui Juer benar-benar tidak marah dan segera mendekati Xia Zhenghui. Sosoknya pada saat ini segera bergesekan dengan Xia Zhenghui membuat Xia Zhenghui benar-benar pingsan. Sementara itu Sui Juer pada saat ini menutup mulutnya sambil tertawa melihat ekspresi dari Xia Zhenghui. Setelah itu Sui Juer lanjut melangkah ke arah Xiaoyan dan segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Sui Juer pada saat ini segera merapikan pakaiannya. Setelah itu Sui Juer lanjut berkata bahwa Sui Juer telah mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Ada 33 lantai di pavilion Tianzi ini dan ini sudah lantai ke-30. Ada 3 lantai yang tersisa dan dikatakan bahwa tim yang memasuki 3 lantai terakhir tidak pernah keluar. Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiaoyan benar-benar berencana untuk naik? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Bukan karena Xiaoyan takut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer. Pada akhirnya Xiaoyan menatap ke arah Sui Juer dan bertanya apa yang didapatkan oleh Sui Juer. Sui Juer pada saat ini hanya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Adapun mengenai apakah itu hal tersebut benar-benar tidak akan berguna bagi Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sui Juer, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat dongkol. Xiaoyan pada akhirnya dengan tegas segera kembali bertanya apa yang Anda dapatkan pada saat ini. Melihat Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat serius. Pada akhirnya segera tangan putih kecil dari Sui Juer harus segera terentang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pelak giok merah segera muncul di tangan kecilnya. Sui Juer pun lanjut bertanya apakah ini yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pun seketika melihat ke arah token giok merah dan kemungkinan besar Xiaoyan menebak bahwa ini adalah kunci untuk memasuki warisan di tengah. Xiaoyan berkata dengan heran apakah ini adalah kunci rahasia untuk memasuki warisan tengah. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Sui Juer pada saat ini akan menemukannya. Sementara itu Sui Juer pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berniat untuk menggoda Xiaoyan. Menyadari apa yang akan dilakukan oleh Sui Juer pada akhirnya Xiao dan pada saat ini segera menggertakkan kakinya. Aura Douxian bintang 4 Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak dan Sui Juer benar-benar seketika panik. Sui Juer pada saat ini segera memiliki ekspresi yang muram. Sui Juer benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi orang yang sangat kejam. Sui Juer pada akhirnya segera lanjut berkata dengan sedikit malu bahwa dirinya jarang gagal melakukan teknik ini. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh dengan teknik ini, oleh karena itu dirinya tidak akan berbicara banyak omong kosong kepada Xiaoyan.
Sui Juer telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kunci rahasia ini, oleh karena itu tidak akan mudah untuk mengambil kunci rahasia ini dari tangan Sui Juer. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin marah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata menurut Xiao Yan sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan kunci ini. Benar-benar tidak akan sulit bagi kelompok Xiao Yan pada saat ini untuk membunuh Sui Juer. Mendengar hal tersebut Sui Juer pada saat ini benar-benar merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Sui Juer pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan tidak akan berani membunuh Sui Juer. Jika Xiao Yan maju selangkah saja maka Sui Juer pada saat ini akan menghancurkan kunci rahasia tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Juer Xiao Yan pada akhirnya tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka silahkan hancurkan kunci tersebut. Bagaimanapun kunci tersebut adalah kunci rahasia dari warisan yang berada di tengah. Xiao Yan berpikir sepertinya kunci tersebut tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan dengan kekuatan Dosian. Mendengar hal tersebut pada saat ini Sui Juer benar-benar semakin panik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan Sui Juer pada saat ini menjadi semakin bergetar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Sui Juer dengan tegas agar Sui Juer segera memberikan kunci rahasia tersebut kepada Xiao Yan. Sui Juer pada akhirnya merasa terpojok dan berkata bahwa dirinya bisa memberikan kunci rahasia tersebut kepada Xiao Yan. Tetapi Sui Juer memiliki syarat yang harus disetujui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini segera bertanya syarat apakah yang diinginkan oleh Sui Juer. Sui Juer pun segera berkata bahwa dirinya ingin Xiao Yan membawanya ke lantai atas. Ada surat bunuh diri yang ditinggalkan oleh ayahnya dan Sui Juer benar-benar ingin meminta tolong untuk sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Sui Juer yang memiliki ekspresi serius. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan memang berencana untuk pergi ke atas dan melihat-lihat. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak peduli dengan persyaratan yang diajukan oleh Sui Juer. Penguasa dari Dewa Gunung Hitam memang pernah memberi mereka berkah. Xiao Yan telah membantu Sui Juer sebelumnya dengan sepenuh hati tetapi Xiao Yan benar-benar ditinggalkan. Xiao Yan memahami bahwa Sui Juer hanya bertindak waspada, tetapi lain kali jika Sui Juer melakukan hal seperti itu, jika Sui Juer tidak mati di luar maka ketika mereka bertemu Xiao Yan benar-benar akan menjamin bahwa itu adalah hari kematian dari Sui Juer. Mendengar Xiao Yan yang berkata dengan tegas Sui Juer pada saat ini hanya menggertakkan giginya dan tidak menyangkal hal tersebut. Sui Juer menyadari bahwa dirinya benar-benar masuk ke paviliun terlebih dahulu dan meninggalkan kelompok Xiao Yan. Memikirkan hal tersebut Sui Juer pada akhirnya mengangguk dan segera berkata bahwa Sui Juer berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengangguk dan Xiao Yan segera mengambil serta menyimpan token giok merah ke dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera memutuskan untuk segera melangkah masuk ke lantai ke-31. Begitu sampai di lantai 31 pemandangan di lantai ini berubah menjadi pilar-pilar besi yang dibangun di sekeliling. Lapisan-lapisan pilar ini benar-benar seperti sangkar seolah-olah sedang menjebak sesuatu. Cahaya yang berada di sini juga sangat redup dan semua orang pada saat ini menatap ke arah sisi lain. Ada suara gemerisik di sisi lain dan pada saat ini ada sepasang mata hijau yang bergoyang di dalam kegelapan. Segera setelah itu bayangan besar pun muncul di hadapan semua orang. Ini adalah binatang yang tampak ganas dengan kepala yang sangat besar menempati setengah ruangan. Belasan rantai besi juga pada saat ini mengunci makhluk tersebut. Xiao Zhan pada saat ini tidak mengatakan apa-apa dan segera mengeluarkan Gunung Dewa Hitam. Xiao Zhan segera melesatkan Gunung Dewa Hitam ini ke arah si monster. Benturan logam segera terjadi dengan Gunung Dewa Hitam Xiao Zhan yang menghantam kepala binatang buas dengan keras. Percikan api pada saat ini berterbangan tetapi kali ini sosok Xiao Zhan segera terlempar mundur. Sosoknya segera menghantam pilar besi di belakang dengan keras dan Xiao Zhan pada saat ini mendengus dingin. Xiao Zhan pun segera menstabilkan sosoknya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan.
Xiao Zhan tanpa sadar berseru bahwa Gunung Dewa Hitam benar-benar telah gagal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kepala dari binatang buas besar ini tampak ganas. Dua mata hijaunya pada saat ini menjadi semakin besar ketika sosoknya melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Mulut besar yang dipenuhi dengan taring yang sangat tajam pada saat ini segera terbuka. Api berwarna biru pada saat ini segera menyembur ke arah kelompok Xiao Yan membuat semua orang terkejut. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan perisai vibranium serta melonjakkan api surgawi. Pada akhirnya api segera menghantam perisai vibranium sementara api surgawi dari Xiao Yan pada saat ini melindungi semua orang. Api biru yang dilesatkan oleh binatang tersebut pada saat ini benar-benar memenuhi ruangan. Pada saat ini cahaya benar-benar melonjak dengan sangat terang dan semua orang bisa melihat sosok tersebut. Semua orang benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut hanyalah seonggok kepala tanpa tubuh. Kepala tersebut benar-benar dikekang oleh rantai yang pada saat ini berada di sekeliling. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir jika Gunung Dewa Hitam Xiao Zhan tidak berfungsi sebaiknya pada saat ini mereka mencoba dengan kekuatan garis darah keturunan milik Long Yi. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan Long Yi untuk segera melesatkan kekuatan garis keturunannya. Long Yi pun segera melonjakkan kekuatan garis darah keturunan miliknya. Namun bersamaan dengan hal tersebut Long Yi tidak merasakan adanya balasan dari monster tersebut. Pada akhirnya Long Yi menggertakkan giginya dan aura Long Yi setika melonjak. Long Yi pada saat ini segera mengeluarkan tubuh naga miliknya dan meraung ke arah si monster. Kekuatan garis darah keturunan Long Yi juga pada saat ini kembali dilesatkan. Barulah pada saat itu si monster pada saat ini menundukkan kepalanya dan menarik kembali api yang dilesatkan. Sementara itu sosok Long Yi pada saat ini segera kembali ke wujud semula dan segera terbang berdiri di hadapan kepala binatang tersebut. Long Yi pada saat ini melakukan percakapan dengan binatang tersebut sebelum akhirnya Long Yi segera berbalik. Long Yi segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa binatang tersebut menjelaskan jiwanya telah dikutuk dan berharap bisa diselamatkan. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap ke arah binatang tersebut yang pada saat ini terjerat oleh banyak rantai. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bagaimana cara menyelamatkannya. Long Yi lanjut menjelaskan bahwa selama mereka bisa mencapai puncak maka akan ada cara untuk menyelamatkannya. Dirinya akan mengizinkan kelompok Xiao Yan untuk memasuki tingkat ke atas. Lantai ke-32 akan sangat meningkatkan kekuatan mereka tetapi di lantai 33 semua orang benar-benar harus berhati-hati karena lantai tersebut ditempati oleh Dewa Petarung. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir bukankah itu sebuah candaan? Bagaimanapun sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan seorang Dewa Petarung. Tubuh Fallen Angel sebelumnya saja yang merupakan seorang dewa petarung benar-benar telah membuat semua orang kewalahan. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka akan bisa berhadapan dengan seorang dewa petarung yang sebenarnya? Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini mengerutkan kening Long Yi kembali menjelaskan yang dijelaskan oleh si monster. Long Yi berkata jika semua orang takut maka mereka harus mundur sekarang. Jika mereka memasuki lantai ke-32 maka mereka benar-benar tidak akan bisa kembali. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Rancang pada saat ini segera mulai berbicara. Rancang berkata kepada Xiao Yan bahwa menurutnya karena mereka sudah mendapatkan kuncinya mereka tidak perlu mengambil resiko di sini. Xiao Yan pun ragu-ragu setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rancang. Jika saja kunci ini adalah milik Xiao Yan maka Xiao Yan juga tidak akan mengambil resiko untuk bertempur melawan Dewa Petarung. Tetapi kunci ini adalah milik Sui Juer dan Sui Juer yang berhak untuk memutuskan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Dewa Petarung. Terkecuali Xiao Yan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian benar-benar hampir mustahil untuk bertarung melawan Dewa Petarung. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini Sui Juer berkata perlahan agar semua orang jangan khawatir. Gunung Dewa Putih dan Gunung Dewa Hitam ada di sini. Pada saat yang bersamaan semua prajurit dari kota Tianzi juga benar-benar akan menyerah.
Terlebih lagi penguasa dari kota Tianzi juga merupakan ayah dari Sui Juer. Setelah selesai berbicara pada akhirnya dirinya segera melambaikan tangannya dan di atas telapak tangannya sebuah gunung putih kecil pada saat ini tergantung dan berputar-putar, bentuknya hampir sama dengan gunung hitam yang dimiliki oleh Xiao Zhan dan pada saat ini Xiao Zhan menyipitkan matanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Sui Juer seberapa yakinkah Sui Juer? Sui Juer pun segera berkata bahwa dirinya memiliki keyakinan 70%. Sui Juer tidak dapat menjamin apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Sementara itu di sisi lain monster tersebut pada saat ini seolah-olah terkejut melihat gunung putih yang berada di tangan Sui Juer. Sosoknya pada saat ini bersuara dan Long Yi segera mentranslate perkataan dari si monster. Long Yi menjelaskan bahwa si monster pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa wanita ini adalah pemilik gunung. Bersama dengan hal tersebut Xiao Zhan juga pada saat ini mengulurkan telapak tangannya. Gunung Dewa Hitam juga melayang keluar dan pada saat ini binatang buas itu segera memandangi dua gunung suci. Sementara itu di sisi lain Sui Juer pada saat ini perlahan berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya pada saat ini gunung di tangannya seketika melonjak. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan juga pada saat ini segera melakukan hal yang sama dan gunung hitam di tangan Xiao Zhan juga melonjak. Kedua gunung itu pada akhirnya segera berdekatan sebelum akhirnya sosoknya saling menyatu. Gunung hitam dan putih ini saling terjalin satu sama lain dan ada kekuatan tidak terlihat di antara mereka yang saling menarik. Pada akhirnya kekuatan penindasan yang kuat segera dipancarkan di antara dua gunung suci. Setelah itu Sui Juer dengan cepat merebut kembali gunung Dewa Putih dengan lambaian tangannya. Sementara itu di sisi lain merasakan tekanan yang baru saja muncul Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada Sui Juer apakah 70% ini benar-benar keyakinan dari Sui Juer. Sui Juer pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dengan serius menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan memantapkan diri dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini harus berangkat secepat mungkin. Xiao Yan khawatir tim lain sudah menemukan kuncinya dan bergegas ke arah warisan tengah. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera memimpin tim ke paviliun di lantai 32 yang dikabarkan akan ada banyak para tobrut yang bertebaran di sana.